Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini di jam 9 hingga nanti jam 10 dalam program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu dari UBS, Usaha Bersama Syariah, ya, KSPPS UBS ini, ya. Alhamdulillah. Terhadir di studio yang pertama ada Pak Nurholis Majid SE, beliau adalah manajer UBS. Kemudian di sebelahnya ada Pak Miswanto SPD, beliau adalah Kabak Operasional. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat, ya? Alhamdulillah. Baik. Ini insya Allah selalu istiqomah, intens untuk mensosialisasikan tentang keberadaan KSPPS UBS ini, ya, untuk para pemirsa semuanya, sehingga nanti para pemirsa yang ingin menggunakan UBS pun juga akan bisa dengan berbagai manfaat yang ada, kemudian yang ada tentunya begitu. Untuk pembahasan kita kali ini tentang akad murabahah jual beli, gitu ya. Nah, ini apa yang mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu untuk para pemirsa ini, Pak Nurholis dulu atau Pak Miswanto dulu, monggo ini siapa dulu tentang ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kami dari KSPPS UBS dapat menyapa kembali pemirsa MTA TV dalam acara Ekobis. Untuk hari ini, kesempatan kali ini, sedikit kami untuk mencoba menjelaskan mengenai istilah pertanyaan-pertanyaan seputar akad murabah atau jual beli. Yang saya kira ini juga banyak sekali dari anggota atau nasabah kami yang masuk atau ditanyakan ke kami, ke kantor gitu. Karena ini sering kita jumpai ketika kita melakukan akad murabah itu. Jadi yang pertama, DP. Jadi ketika kita melakukan akad jual beli, yang namanya DP itu diperbolehkan. Tapi tidak diwajibkan. Jadi ketika nanti nasabah itu katakanlah datang ke UBS ini mau pembiayaan, butuh kendaraan atau mau beli tanah, rumah itu bisa, kalau dia ada DP bisa disampaikan gitu loh. Cuma kemarin keputusan dari pengurus khusus untuk investasi, misal untuk rumah, tanah itu kita mengharuskan harus ada DP minimal 30%. Tapi mungkin untuk kendaraan ataupun barang-barang yang lain itu tidak diwajibkan. Tapi ketika anggota itu sudah ada DP, saya kira itu lebih baik gitu loh. Itu nanti akan mengurangi harga jualnya. Jadi DP itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di UBS ini ataupun di akad murabah ini, di UBS tidak mengenal yang namanya denda atau penalti seperti itu. Walaupun di fatwa DSN MUI itu sebenarnya boleh. Denda itu boleh diberlakukan khususnya untuk nasabah atau anggota itu yang menurut pengamatan kami itu sebenarnya mampu, tapi dia ada unsur untuk mengabaikan kewajibannya gitu loh. Itu boleh. Kita berikan denda ke nasabah itu boleh. Tapi sampai saat ini khususnya di KSPPS UBS ini kita belum memperlakukan itu. Kemudian yang ketiga, karena murabah jual beli, jadi di sana nanti kan ada yang namanya harga jual. Jadi harga jual itu tidak boleh naik. Kalau turun boleh. Harga jual itu ya hanya satu kesempatan di awal, harga katakanlah motor mungkin harga beli UBS 10 juta, kita jual kembali ke anggota itu 12 juta, ya udah. Harga jual itu 12 juta itu tidak boleh naik. Tapi turun boleh. Ketika mungkin dalam waktu mungkin akad awal itu 1 tahun, baru 4 bulan 5 bulan anggota itu sudah bisa melunasi. Lah UBS nanti dengan pertimbangan bisa memberikan namanya diskon atau pengurangan harga jual. Jadi harga jualnya bisa diturunkan, mungkin jadi 11 juta atau 11.500 seperti itu. Tapi kalau naik nggak boleh.
Naik lebih dari 12 jam nggak boleh? Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau turun boleh. Dan ini tentu menjadi apa ya, semacam keuntungan dari nasabah ya? Iya, iya. Biasanya kalau nanti dengan jatuh tempo itu masih agak panjang, lama itu diskonnya juga cukup lumayan, cukup besar gitu loh. Mungkin bisa di apa, semacam deskripsikan ini, bisa nggak? Tinggal nanti Pak, tinggal nanti anggota itu dia bisa pelunasan di bulannya keberapa gitu loh. Karena perhitungannya beda-beda. Beda-beda. Jadi misalkan beli motor tadi dengan harga 12 juta, kemudian angsuran tadi 1 tahun atau 2 tahun misalkan begitu, bisa begitu ya. Bisa. Tapi tadi dikatakan misalkan selama 2 tahun tapi tidak sampai 2 tahun bisa melunasi misalkan. Iya. Nah ini berarti atau pelunasan maju. Pelunasan maju gitu berarti memang ada semacam diskon. Diskon, gitu ya. iya. Diskon atau pengurangan harga jual itu. Dan ini tentu menjadi keuntungan dari nasabah juga begitu ya. Oh ternyata begini gitu ya. Kemudian yang keempat, dalam murabah itu sebenarnya tidak dikenal nama asuransi Pak. Di UBS ini ada dana ta'awun, tapi itu sebenarnya karakteristiknya cukup berbeda dengan asuransi. Ya berbeda lah, itu sebenarnya bukan asuransi. Karena dana ta'awun itu hanya kita mintakan ke anggota itu dibayar sekali. Besarnya 0,5% dari plafon pembiayaannya itu. Hanya sekali itu. Jadi itu untuk mengcover pembiayaan anggota itu. Dan ta'awun itu kan istilahnya gotong royong untuk saling bantu-membantu. Jadi nanti ketika ada anggota kami pembiayaan itu meninggal dunia, khususnya meninggal dunia, selama anggota itu tidak punya tunggaan, belum jatuh tempo, insya Allah tercover dengan dana ta'awun itu tadi. Kalau asuransi itu karakteristiknya kan biasanya premi dibayar tiap bulan, tapi kalau yang dana ta'awun UB ini hanya dibayar sekali aja. Sekali dalam satu transaksi. Iya, gitu, jangka waktunya berapapun saat ini masih kita berlakukan sama. Mungkin itu dulu Pak, untuk awalan aja. Jadi ini ya tentang akad murabah jual beli. Ini menjadi keuntungan untuk para nasabah di manapun berada tentunya begitu ya. Kalau Pak Miswanto ada tambah? Kalau saya langsung ke aplikasi mawon ya. Jadi taruhlah anggota itu menginginkan untuk membeli kendaraan seperti yang disampaikan Mas Kolis. Kemudian karena si anggota ini nggak punya dana untuk beli secara tunai ke dealer atau ke perorangan, maka dia mengajukan pembiayaan. Lah, dari pihak lembaga ini kita membeli dulu ya, bukan membelikan. Dari pihak lembaga itu membeli kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi dari anggota, taruhlah mereknya, kemudian jenis spesifikasinya sesuai dengan yang diinginkan anggota. Kemudian kita membeli, dan kita sudah punya kerjasama dengan beberapa dealer di Solo, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan harga yang relatif agak murah daripada perorangan itu langsung beli ke dealer. Jadi kita sudah punya channel. Sehingga kita beli ke dealer dengan harga yang agak, ya karena sudah lengganan otomatis kita bisa dapat harga yang rendah Pak. Kemudian kita beli, setelah itu barang ini sudah menjadi milik kita, kemudian anggota ini kita akad barang kendaraan ini sudah kita beli, harganya 10 juta. Harganya 10 juta, kemudian harga 10 juta ini kita jual ke anggota sesuai dengan kesepakatan, harganya adalah 12 juta. Misalnya, ini sekedar misal, selama jangka waktu 1 tahun, 12 bulan. Berarti otomatis kan nanti si anggota ini ngangsurnya ke lembaga, ke UB kan tiap bulan 1 juta. Karena kan 12 bulan. Nah, dari 12 bulan sebesar 12 juta niki, kalau toh nanti yang disampaikan oleh bisa dilunasi selama 6 bulan, gitu, otomatis si anggota tidak perlu membayar senilai 12 juta, Pak. Karena ada diskon yang sudah kita perhitungkan. Ya, karena kita ngitungnya kan tadi harga beli kita 10, kemudian kita jual 12, otomatis kan ini untuk jangka waktu 12 bulan gitu loh. Nah, ketika si anggota ini punya dana dan mau
bisa melunasi maju tidak sampai 12 bulan, nanti kita ada perhitungan, kita punya hitungan, kemudian kita kasih diskon ke anggota tadi. Penjenengan tidak perlu membayar 12 juta, tapi sesuai dengan hitungan kita, penjenengan cukup membayar misalnya 11 juta atau 11.200.000 dan sebagainya. Ini sudah ada ketentuan di tempat kita. Kita mau memberikan diskon berapa, ini sudah ada aturan di tempat kita. Seperti itu. Nah, jadi ini deskripsinya tadi ya, tentang bagaimana keuntungan yang didapatkan oleh anggota ketika menggunakan jasa dari KSPPS UPS begitu. Tapi ketika yang terjadi, misalkan yang dilakukan ini kalau tadi transaksi setahun tadi ya, 12 bulan begitu. Kalau lebih dari 12 bulan misalkan kok nggak mampu, nah ini bagaimana? Ya kalau di tempat lain mungkin bisa menerapkan denda ya. Dan itu pun itu pun di fatwa DSN juga diperbolehkan ya. Dengan syarat memang si anggota ini menyepelekan ya, bukan karena ketidakmampuan tapi karena menyepelekan tidak ngangsur sehingga jangka waktunya dari 12 bulan menjadi mungkin 14 bulan, 15 bulan. Ini secara fatwa diperbolehkan kita menambah denda ya. Tapi untuk kebijakan di KSPPS UBS karena ini untuk kalangan sendiri ya, dari warga untuk warga, maka kita tidak memberlakukan denda, Pak. Jadi ya kesepakatan harga beli 10 juta, kemudian harga jual 12 juta selama 12 bulan itu kalau dilunasi mundur sampai 13 bulan atau 15 bulan, ya anggota cukup membayar sampai 12 juta. Ya, sampai 12 juta. Jadi tidak ada penalti, tidak ada tambahan apapun, ya, harga yang harus dilunasi adalah sesuai dengan akad yang pertama. Selama jangka waktu itu 10 juta, jangka waktu 12 bulan menjadi 12 juta ya itu ya, yang harus dilunasi. Tapi ada batasan waktu nggak? Nggak ada ya? Ada ya? Ada. Ya. Kalau ada, kan tetap ada, tapi memang tetap ada. Artinya batas toleransi keterlambatan misalnya gitu ya. Kalau tadi 12 bulan menjadi 14 bulan atau 15 bulan, atau mungkin ada batasan maksudnya gitu. Tetap opsi pertama itu ya ketika jatuh tempo semaksimalnya ya bisa diupayakan gitu ya. Bisa kan dilunasi. Jadi kita menginginkan anggota itu tidak dirugikan. Tidak dirugikan. Jadi ketika sudah melewati jangka waktu yang ditentukan, tetap kita hanya akan menerima sebesar akadnya. Tapi ketika si anggota ini bisa maju dalam membayar harga jual tadi, insya Allah kita juga memberikan diskon yang sudah ada di kita perhitungannya. Ini yang menjadi keuntungannya begitu kan. Nah, ketika memang mungkin pada saat transaksi awal ini ternyata anggota belum mampu misalkan begitu ya, kemudian melakukan transaksi beli motor 12 bulan, tapi pada bulan-bulan berikutnya ternyata mampu untuk melunasi misalkan, tadi ada keuntungan diskon tadi. Nah, ini yang mungkin bisa digunakan oleh para anggota begitu. Kemudian kalau tentang transaksi akad murabahah ini memang ini ya, akadnya secara syariahnya memang yang mencarikan, yang membelikan barang itu memang dari lembaga begitu ya. Tidak anggota sendiri nyari, oh saya mencari barang ini terus nanti ke lembaganya begitu, memang tidak begitu ya. Jadi memang ada dua opsi, Pak. Jadi yang murabahah murni itu memang si anggota mengajukan untuk membeli sesuatu. Nah, kemudian kita dari lembaga itu mencarikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Kita beli dulu, istilahnya kita kulaan dulu, membeli dulu dengan harga beli, kemudian kita jual. Ini murabahah murni. Kita beli, kemudian kita jual ke anggota dengan kesepakatan margin yang disepakati antara lembaga dengan anggota. Ini yang murni murabahah. Tapi ada satu akad yang bisa dipakai untuk jembatan. Istilahnya ketika kita tidak memungkinkan untuk mencarikan yang diinginkan oleh anggota, kita bisa pakai akad wakalah namanya. Wakalah itu perwakilan atau kuasa. Sebagai contoh misalnya anggota menginginkan untuk membeli barang-barang kelontong, toko kelontong, kan nggak mungkin kalau kita harus beli dulu sesuai yang diinginkan oleh anggota. Karena kan mungkin kita juga tidak punya channel karena barangnya kan banyak jenisnya. Atau
membangun atau membangun pada beberapa material bangunan. Nah, ini kita bisa menjembatani dengan menggunakan namanya akad wakalah. Jadi KSPPS menyerahkan sejumlah uang ke anggota untuk mencari atau membeli barang yang diinginkan. Jadi ini anggota diberi kuasa, lembaga mewakilkan ke anggota untuk membeli dulu barang yang diminta diinginkan oleh anggota. Setelah barang ini terbeli semua, kan ada nota pembelian, gitu, ada nota pembelian. Otomatis barang ini langsung dikirim ke tempat anggota, tidak perlu dikirim ke kantor, otomatis dikirim ke tempat anggota. Nah, status barang yang di tempat anggota ini adalah milik lembaga, milik koperasi. Maka setelah barang ini sampai ke tempat anggota, si anggota datang ke kantor membawa nota pembelian. Atau juga bisa dengan foto dari barang-barang yang sudah dibeli tadi, dipoto ke kantor membawa nota. Lah, nota ini yang kita angkat. Barang yang ditempati anggota itu adalah milik koperasi. Kemudian kita akad jual beli ini barangnya nilainya 10 juta. Barang yang ditempati jenengan itu nilainya 10 juta. Setelah ini kita jual ke tempat jenengan, ke tempat anggota. Setelah akad wakalah selesai, kita masuk ke akad murabah, ke akad jual belinya. Ini memungkinkan kalau kita tidak bisa memenuhi permintaan dari anggota, bisa dengan pakai akad wakalah. Nah, setelah terjadi akad murabahah, maka barang yang sudah di tempat anggota kita jual ke anggota dengan tambahan margin yang disepakati bersama. Begitu. Jadi kemudahan juga gitu ya. Untuk para anggota, apalagi KSPPS UPS menyebar di seluruh cabang perwakilan. Tempat yang jauh seperti itu, kita pakai wakalah dulu. Memakainya dengan akad itu tadi gitu ya. Akad wakalah dan ke murabahah. Nah, jadi nanti pemirsa dimanapun Anda berada, warga MTA di seluruh Nusantara ini jadi bisa menggunakan itu ya. Di cabang ataupun perwakilan yang ada di Indonesia tentu bisa menggunakan itu. Dan kebutuhan-kebutuhan pun yang digunakan apapun boleh ya? Atau ada batasan? Bisa ya? Selama itu bisa barang yang bisa diperjualbelikan bisa. Bisa. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu begitu ya tentang akad-akad yang pengen diperjualbelikan gitu. Yang penting transaksi barang-barangnya ini dibenarkan secara syariah gitu. Diperbolehkan. Yang terpenting ya, yang terpenting artinya syariah atau barang-barang yang tidak syar'i atau di ini kan boleh kita. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, silakan Anda nanti dapat bergabung ya di line telepon 02716793000 atau di SMS WA 08112553000 untuk bisa berdiskusi langsung tentang KSPPS UPS yang saat ini, dan pembahasan kita masih tentang akad murabahah jual beli. Nah, tadi ditambahkan juga tentang akad wakalah tadi untuk membantu gitu ya, untuk membantu memudahkan para anggota untuk menggunakan jasa dari KSPPS UPS ini tentunya. Kemudian ada yang barangkali masih tertinggal apa ini kira-kira tentang akad murabahah ini? Mungkin saya menambahkan sedikit Mas. Yang katanya DP ini. Betul tadi DP itu bagaimana? Biasanya anggota kami kadang sering salah. Jadi ketika nasabah itu ada DP, itu yang benar itu harus dimasukkan ke UPS. Jadi jangan, misal gini, anggota itu mau beli motor second seharga 15 juta gitu. Terus sudah ada DP 5 juta, nanti yang pembelian dari UPS 10 juta. Jadi yang 5 juta itu jangan dimasukkan ke dealer tapi maksudnya ke UPS kan? Ke UPS, yang benar ke UPS. Jadi nanti tinggal ke UPS, langsung pelunasan ke dealernya itu 15 juta gitu. Kan hampir sama tadi ya untuk akad murabahahnya kan begitu. Kemudian yang benar itu sebenarnya gini. Jadi ketika anggota itu katakanlah perlu kendaraan gitu, motor, itu harusnya diajukan dulu ke kami. Misalnya mau dibidik harga 15, udah ajukan dulu ke kami harga 15 juta. Baru nanti kalau kita setujui, baru anggota itu nyari motornya gitu loh. Oh gitu ya. Banyak kasus itu kadang anggota sudah dapat motornya dulu, baru pengajuan ke kami. Maksudnya sudah dapat ini apa baru sekedar inceran misalnya? Oh saya incer motor itu, gitu, atau sudah ada semacam transaksi belum ini? Belum.
Ya inceran, bahkan kemarin kasus itu dia ke dealer itu sudah harga jadi, DP sudah diserahkan sana. Wah, ini. Kalau seperti itu kan seolah-olah transaksi kan sudah anggota dengan dealernya itu. Jadi nanti akad jual belinya itu rusak. Jadi DP-nya harus nanti transaksinya harus dibatalkan dulu, DP harus diminta kembali. Baru nanti UB bisa masuk gitu loh. Ini yang perlu menjadi pemahaman para anggota begitu ya. Jadi motor ini kan intinya motor itu harus dibeli UB dulu, baru kita jual kembali ke anggota gitu loh. Atau tadi misalkan sudah punya inceran pun bagaimana kalau misalkan saya pengen motornya itu misalkan. Tapi ini belum sampai transaksi, itu boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh ya? Ya boleh. Jadi sekedar ngincer kemudian tanya harga atau mungkin ngedilkan harga juga bisa. Artinya gini loh, saya ngincer motor itu kemudian tanya negosiasi harga. Ketemu harga itu 10 juta misalnya. Tapi dia harus ngomong sama dealernya, Mas aku kurang didit, saya nggak punya uang. Nanti yang beli lembaga koperasi. Jadi dia ngomong nanti yang beli koperasi, nanti saya belinya ke koperasi gitu loh. Nanti jenengan dibayar lunas sama koperasi, dibeli. Ya, seperti itu. Jadi sekedar ngincer kemudian sekedar negosiasi harga boleh, tapi nggak boleh DP. Kalau udah DP berarti udah rusak nanti akadnya. Jadi. Karena kan mungkin sebagian dealer kan juga ada ada ajuan kredit juga bisa jadi gitu ya, baik itu dealer second ataupun baru kan juga begitu. Iya, tapi dealer juga kerjasama dengan leasing atau koperasi gitu yang lain juga. Tapi yang paling menjadi perhatian penting ini ya nanti secara murni, secara keseluruhan transaksi ini bersama dengan lembaga berarti gitu ya. Tidak sana juga transaksi, sini juga transaksi. Berarti ini nanti misalkan tadi 15 juta sudah DP, sana 5 juta. Terus berarti nanti mengajukan istilahnya apa ya? 10 juta kekurangan gitu. Yang lunasi nanti UB gitu ya. Itu tidak bisa, Pak. Secara akad itu sudah tidak bisa. Ya? Karena ini sudah deal dibeli oleh anggota, kita nggak bisa beli. Tapi kalau hanya sekedar ngedilkan harga, ketemu harga, tapi gini si anggota ngomong, ini saya nggak bisa beli ke jenengan karena nggak istilahnya nggak punya uang untuk membayar. Nanti ini yang beli koperasi, kemudian nanti saya belinya ke koperasi nyicil nanti. Itu sekedar mengedilkan, tapi kalau sudah mendp si anggota DP ke dealernya, ini sudah kita nggak bisa masuk, sudah nggak bisa masuk. Harus si anggota harus membatalkan DP-nya, baru kita masuk, kita beli dulu, kemudian kita jual lah. Nanti DP ini perlakuannya antara koperasi dengan anggota. Pak, tadi kan harganya beli tadi kan dari sana 10, kemudian harga jualnya kan 12, dari koperasi ke anggota kan 12. Nah saya punya 2 juta. Saya punya 2 juta. Nah 2 juta ini kita DP-kan ke lembaga sehingga pembiayaan cuma 8 juta gitu loh. Ini berarti ya memang keuntungan anggota KSPPS ketika nanti bisa ikut transaksi. Jadi murninya ya seperti itu. Jadi amannya itu memang anggota itu permohonan dulu ke kami, kita setujui baru nanti cari barangnya. Nah itu lebih aman seperti itu ya, lebih aman. Saya pengen tanah misalkan, termasuk juga ya. Bisa, pengen tanah di wilayah A misalnya. Nanti berarti ini dari pihak lembaga nanti survei ke sana, melihat ke sana gitu atau bagaimana? Kalau tanah sama gitu ya. Jadi kalau tanah misalnya ada DP itu ya jangan langsung ke developernya, juga harus ke UB. Harus UB. Nanti semua urusan itu ke UB pokoknya. Gitu ya. Menarik sekali ini ya. Pemirsa Enta TV dimanapun Anda berada, Pak Nurholis dan Pak Miswanto, kita lanjutkan nanti ya. Kita rehat dulu di kesempatan pagi hari ini. Pemirsa Enta TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Baik, pemirsa Enta TV dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di pagi hari ini, tentu masih di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS UBS, masih bersama Mas Nurholis dan Pak Miswanto ya di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang KSPPS UBS, kalau tadi tentang akad murabahah jual beli gitu ya. Nah ini akad yang bisa digunakan oleh para anggota ketika menginginkan suatu barang begitu ya. Jadi menggunakan akad murabahah ini, baik itu motor, tanah, mobil ataupun keperluan yang lain gitu ya. Dan ini bisa dilakukan di seluruh anggota
yang tersebar di seluruh cabang perwakilan ya yang ada di Indonesia ini tentunya dengan menggunakan itu. Kalau jauh tadi bisa menggunakan tambah lagi apa wakalah tadi gitu ya. Wakalah dibantu dengan akad wakalah kemudian baru murabahah begitu. Nah, kemudian mudah-mudahan penjelasan di sesi pertama tadi cukup jelas begitu ya untuk para pemirsa. Jadi kemudahan-kemudahan, kemudian akad yang memang benar-benar murni ini ya semacam itu tadi. Kalau ada DP, kemudian DP-nya ke developer, ke dealer ataupun ke penjualnya ini tidak bisa digunakan gitu ya, rusak. Jadi memang secara keseluruhan harus ke lembaga KSPPS, UBS begitu. Nah, kemudian kalau sekarang tentang ini Bapak-bapak. Kemudian transaksi yang ada di KSPPS UBS ini seperti apa yang bisa digunakan oleh para anggota? Monggo. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kami dari KSPPS UBS memberikan kemudahan untuk transaksi di KSPPS UBS. Yang pertama, kita buka kantor, kita buka kantor itu 1 pekan itu 7 hari, Pak. Itu kemudian yang pertama. Jadi tidak ada liburnya. Pertama 1 pekan 7 Senin hari. Sampai Sabtu. Senin sampai Ahad. Senin sampai Ahad. Oh iya, 1 pekan 7 hari. 1 pekan 7 hari. Kalau lembaga yang lain mungkin Sabtu itu sudah libur, bahkan Ahad juga pasti libur ya. Tapi di tempat kita ini kita bisa jam kerja kita dari Senin sampai Ahad nih. Memang kalau Sabtu dan Ahad itu memang jamnya khusus, tidak seperti jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore ya. Karena yang Sabtu ini yang masuk, maka Ahadnya libur, petugasnya separuh ya. Jadi separuh masuk Sabtu, separuh masuk Ahad. Jadi karyawan itu punya hak libur sepekan 1 kali. Itu yang pertama. Buka kas kita di kantor di Jalan Serayu, kantor pusat, itu Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk hari Sabtu jam 8 sampai jam 13, jam 1 siang. Kalau Ahad itu buka jam setelah Ahad pagi jam 12 sampai jam 4 sore. Jadi yang di kantor ini bukannya 7 hari. Tapi ini kok petugasnya beda antara Sabtu dan Ahad, memang kita buat shift bergilir ya. Tidak. Kemudian untuk yang di kas di gedung Ahad pagi Jalan Ronggo Warsito ini kita buka setiap Rabu jam 14 sore 14 sampai jam 16. Untuk Jumat sama jam 14, hari Jumat jam 14 sampai jam 16. Kemudian untuk Ahadnya itu setelah Ahad pagi sekitar jam 12 sampai pertemuan Ahad siang selesai, menyesuaikan di sana. Di samping itu kita juga membuka pelayanan di hampir seluruh cabang di Solo Raya. Di setiap kajian Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan waktu-waktu yang kita buka kas di cabang yang bertepatan dengan hari kajian di cabang masing-masing. Solo Raya insya Allah sudah kita buka ya. Jadi bisa melakukan setoran tabungan, penarikan, angsuran dan sebagainya di kantor kas kita yang biasanya kita ke sana bersamaan dengan waktu kajian cabang. Sehingga bisa fleksibel mau, dan itu tidak menutup kemungkinan tidak hanya melayani cabang yang ditempati kas. Misalnya kita buka kas di Tawangmangu 1. Ini kita tidak hanya melayani warga di Tawangmangu 1 saja. Cabang-cabang terdekat yang mau bertransaksi di Tawangmangu 1 juga bisa, asalkan sesuai jam yang kita buka. Tawangmangu 2 mau ke sana, MTC kalau pas tidak pelayanan juga mau ke sana juga diperbolehkan. Artinya area terdekat itu bisa melakukan transaksi di tempat kita buka kas, tidak menutup hanya satu cabang yang kita layani. Ini kemudian yang kita berikan. Kemudian di samping itu kelebihan kita sekarang sering sudah kita sampaikan bahwa
kita juga sudah punya yang namanya PPOB ya, untuk pembelian pulsa listrik, kemudian pulsa HP, kemudian top up dompet elektronik, ya, Shopee Pay dan sebagainya, GoPay. Ini sudah kita bisa menggunakan layanan itu, dan ini dengan menggunakan namanya UPS Mobile, ya. Jadi mungkin di lembaga yang lain belum, ya, tapi di tempat kita sudah, insya Allah sudah lebih maju untuk urusan teknologi seperti itu. Kita bisa transfer dari KSPPS UBS ini ke bank umum, baik itu syariah maupun konven, ya. Ini bisa kita layani dengan memanfaatkan UBS Mobile. Dan untuk biaya setiap kita transaksi adalah per transaksi 2.500 dengan sekali transaksi maksimal nominal 50 juta. Wow, jadi bisa, ya. Ini sebenarnya terlalu besar ini sebenarnya. Nah, terlalu besar ya. Nanti kita tinjau lagi. Soalnya kalau yang kita batasi kecil, otomatis kalau mau transfer 50 juta, misalnya kita batasi 10 juta, itu kalau mau transaksi 50 juta kan harus 5 kali, berarti kita dapat 2,5 kali 5 kali sebenarnya. Iya, gitu ya. Ya, tapi untuk saat ini maksimal sekali transfer itu 50 juta. Ya, bisa kemungkinan nanti kita tinjau ulang ya, karena semakin kita batasi semakin kecil, tapi bagi anggota itu mungkin merugikan, tapi bagi lembaga ini menguntungkan. Ya. Iya, karena tapi untuk sementara ini ya biarlah berjalan seperti itu. Ya, ini untuk segera meningkatkan jumlah pengguna UPS Mobile dulu. Karena kita juga tidak membebani biaya administrasi untuk UPS Mobile untuk anggota. Nah, jadi beban biaya per bulan itu cuma Rp500 per bulan, biaya bulanan namanya. Ini kita belum membebani biaya apapun kecuali biaya transfer keluar tadi yang 2.500 sekali. Kalau dia tidak pernah melakukan transaksi transfer keluar, nggak kena biaya 2,5, hanya kena Rp500 biaya rekening per bulan ya. Per bulan, ya. Per bulan. Ini pun paling murah, biaya per bulan Rp500 nih kayaknya. Mungkin di tempat lain paling murah 1.000, atau bahkan di bank umum itu, bank umum lah ya, itu saya nyebut bank yang tersebar di seluruh pelosok itu, biaya rekening itu mahal. Mungkin uang 100.000 itu nggak pernah diisi, mungkin habis gitu ya. Habis sendiri ya. Habis sendiri, karena kepotong biaya. Nah, kita Rp500 bisa transfer ke bank umum. Setiap transaksi maksimal sekali transfer 50 juta. Kalau mau 100 juta ya berarti 2 kali. Kalau 80 juta berarti 2 kali, 50 sama 30. Kemudian kita juga bisa ditransfer dari bank umum. Oh, begitu sebaliknya, ya. Dari bank umum ke UBS bisa? Dari bank umum, baik konven maupun syariah. Bapak Ibu Saudara yang punya rekening bank konven di luar, monggo saged dipindahkan ke rekening UBS. Memang kena biaya cas sebesar kebijakan bank masing-masing, ya. Biasanya kalau antar bank itu kan kena biaya transfer 6,5. 6,5. Ya, 6,5. Kita belum bisa pakai BI Fast. Kalau pakai BI Fast kan bisa cuman kena 2,5, tapi karena ini kita belum bisa menggunakan BI Fast, maka biayanya tetap biaya umum, yaitu dari bank umum ke antar bank umum ini misalnya. Ya, antar bank umum berarti kena 6,5. Sehingga nanti setelah nanti terkumpul di UBS lah, nanti bisa dimanfaatkan tadi untuk PPOB, mau beli apapun, pulsa listrik, top up Shopee, top up dompet elektronik dan sebagainya, nanti bisa dipakai dari UPS Mobile kita. Luar biasa ya. Jadi memang manfaat. Kemudian kalau dari sesama UBS, kalau pakai mobile itu tidak kena biaya. Misalnya transfer antar rekening di UBS tidak kena biaya. Hanya keluar atau mungkin masuk ya? Iya, hanya kan uangnya masih di dalam, nggak keluar. Jadi tidak kena biaya. Khusus rekening si A dengan si B yang masih dalam satu lembaga ini di KSPS UBS, nanti tidak ada biaya sama sekali. Begitu, Mas. Ya, kemudian memang transaksi ke manapun sangat fleksibel ini ya. Sudah bisa melalui KSPPS UBS, ya, gitu ya. Sudah. Transfer atau menerima itu bisa. Kemudian kalau
tadi keluar mungkin jelas ya ada beberapa pilihan bank begitu ya. Yeah. Nah, ketika nanti masuk misalkan dari bank umum ke KSPPS UBS itu nanti pilihannya bagaimana? Di ini mungkin caranya. Kalau dari aplikasi mobile di bank umum, taruhlah Brimo, saya contohkan Brimo, itu nanti ketika mau transfer ke UBS itu bank tujuan adalah BSI, karena kita kerjasama dengan BSI, kita pakai virtual account di BSI. Ya, berarti. Jadi bank tujuan adalah BSI, kemudian rekening yang dituju itu kita pakai angka 900-3894. Ini adalah kode virtual account kita. Ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu mau transfer dari Brimo tadi ke KSPPS UBS cukup rekening tujuan BSI, kemudian rekeningnya adalah 900-3894 plus 10 digit rekening tabungan UBS 11101 sekian itu. Jadi memang harus ada pakai angka ini 900 itu kode institusi kita. 900 berarti 900 ya. 900-3894. Kemudian rekening yang di UBS 111 itu. Itu nanti otomatis dari bank luar itu otomatis langsung masuk ke KSPPS UBS. Tidak perlu kita menjurnal atau kita membukukan, itu sudah otomatis by system. By sistemnya, memang sistemnya. Jadi memang ketika dari bank umum transfer ke UBS, jadi nanti langsung masuk ke rekening anggota. Gitu. Iya, langsung ke rekening secara anggota. Otomatis gitu kan. Dan kita setiap anggota itu melakukan transaksi, kita sudah memberikan fasilitas namanya WA notification. Jadi setiap transaksi apapun selama tidak ada kendala jaringan di WA kita, insya Allah baik itu setor secara transfer atau secara tunai maupun penarikan tunai ataupun penarikan transfer keluar, ini insya Allah semua anggota gitu dapat WA notification. Jadi berapa yang ditarik, berapa biayanya, insya Allah semua sudah kita berikan notifikasi lewat WA. Dan itu sudah sistem begitu ya? By system. Per anggota itu nanti akan mendapatkan itu? Iya, by system. Per anggota otomatis selama nomor yang didaftarkan di pas waktu pendaftaran menjadi anggota ini sesuai dengan WA yang dipakai. Kadang sudah ganti nomor, WA-nya sudah ganti, tapi yang kemarin daftarkan masih itu, ya itu nggak terkirim. Nggak terkirim, WA-nya nomornya ganti ya. Dan itu harus menghubungi CS. Iya, harus ke CS. Nanti kita ngerubah nomor yang sesuai yang dipakai. Yang dipakai saat ini, yang aktif saat ini, begitu ya. Kemudian kalau dilihat dari persentase pengguna aplikasi ini. Dari anggota ini bisa dilihat nggak? Masih sedikit sekali maksudnya. Gitu. Makanya ini kita berusaha menggratiskan semua biaya supaya dari anggota itu segera bisa pakai. Dari kita anggota sekitar 6.000-an yang install aplikasi mobile ini baru sekitar 1.000-an sekian. Belum ada 2.000 ya. Belum ada 2.000. Dari 6.000 anggota belum ada 2.000. Maka ini kita sekalian promosikan sehingga anggota bisa segera install install. Install itu. Kemudian langsung menggunakan aplikasi di Play Store atau kalau di setiap kita ngasih notifikasi WA itu sudah ada link yang tinggal pencet otomatis gitu? Sudah masuk setiap notifikasi. Tapi kalau belum dikasih nama kayaknya nggak ada birunya itu ya. Kalau nama itu belum dikasih nama WA notif yang kita kirimkan ke anggota itu belum ada namanya, kadang link birunya nggak muncul. Maka ketika para anggota ini mendapatkan notif dari WA dari KSPPS UBS, mohon bisa segera dikasih nama call center UBS. Ya, dikasih nama dulu biar nanti semua link yang kita kirimkan juga ikut bisa diklik, bisa terbaca. Jadi meskipun awalnya baru daftarkan notifikasi itu, jadi nanti ketika ada notifikasi, kemudian di bawahnya ada beberapa link untuk bisa menginstal itu ya berarti ya? Untuk bisa menginstal aplikasi UBS. Jadi di WA notif itu ada rekening, ada jumlah penarikan atau jumlah setoran, kemudian ada link yang bisa diklik gitu loh untuk jadi masuk. Ini kan kita tidak perlu repot datang ke kantor juga gitu ya ketika menggunakan aplikasi UBS ini. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi terus ini tanpa kita tidak ke kantor ini, apakah juga ada semacam
jadi buku kan bersih nih. Iya. nggak apa ngeprint gitu kan. Ya itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak Kan masalah. di aplikasi sudah Di aplikasi ada sudah. riwayat. Di Ya, aplikasi itu sudah kita tinggal lihat di aplikasi UBS Mobile, tinggal pencet daftar transaksi, sudah muncul semua. Oh, itu sama dengan yang di buku Justru kalau banyak dicetak. anggota kami yang sudah melakukan seperti itu, jadi laku pandai gitulah. Nggih. Jadi ketika dia transaksi itu sebenarnya mutasinya banyak, tapi dia nggak pernah berhubungan dengan petugas Kantor kami gitu ya? ke kantor, nggak pernah. Termasuk aktivasi UBS Mobile itu sebenarnya nggak perlu ke kantor, cukup menghubungi salah satu petugas kami, nanti kita pandu gitu loh, kita pandu. Oh gitu. Jadi iya. ketika install kan butuh apa namanya? Yang penting Daftar. anggota harus buka Pengaktifan rekening, ini kan? buka rekening dulu, nanti kita pandu untuk bisa install dari Play Store. Jadi mohon maaf untuk saat ini aplikasi itu baru support di Play Store. Yang satunya yang di Play Store. yang iPhone itu intinya kita belum bisa. belum bisa support. Baru Android itu. Android. Nggih. Ya. Jadi bisa ini ya dengan kemudahan-kemudahan yang ada tanpa perlu repot kita Iya. harus kemana-mana gitu kan. Tapi kalau setoran gimana? Setoran tetap ke kantor. Setoran ya, tetap ke kantor atau ke store? kas ya, ke kas Oh, daerah atau ke kas tadi. yang masing-masing cabang tadi. Iya, kalau setoran iya. kan bisa itu tadi, misal dananya dia di rekening bank umum kan bisa VA tadi bisa itu. langsung. Oh, Kalau iya. dananya tunai kan mungkin bisa dimasukkan lewat Kas. ATM yang store tunai itu kan sekarang udah banyak. Oh, bisa juga ya berarti? Bisa. Atau ke teller bank yang dia punya di bank Ya. umum masukkan, lah nanti ditransfer Ya. ke rekeningnya Tetap di UB. lewatnya tadi ya. Iya. yang Kalau tunai kode tetap PSI seperti tadi. itu ya, tunai namanya tunai kan harus ke kantor atau ke ATM Iya, gitu ya. store tunai ya. ATM store tunai bisa. Tapi sekarang kan lebih mudah ya, apalagi sekarang mungkin yang pegawai-pegawai gajian kan sudah Iya. mulai ini kan. Payroll ya itu. Jadi kan lebih mudah lagi Iya. transaksi tanpa harus ke kantor, tanpa harus ke ini bisa melakukan transaksi apapun. Oke, satu Ya, lagi. apa ini? Jadi walaupun kita tidak punya ATM, Ya. selama anggota itu punya ATM di bank umum bisa ambil uang UB lewat ATM. Oh gitu ya? Iya, jadi ya tinggal ini dari UB transfer ke rekening bank umum yang ada ATM-nya dengan biaya 2,5. Ya. Udah nanti tinggal ambil pakai ATM di bank umum itu. Oh gitu. Jadi harus Oke. punya ATM dulu ya misalnya. Enggak, misalnya di bank umum dia sudah punya ATM, sudah punya mobile. Nah, dia pengen tarik tunai, uangnya di UB, tidak Ya. di bank umum tadi. Oh, nah, iya, tinggal bisa. transfer aja dari rekening UB ke rekeningnya yang bersangkutan dengan biaya 2,5. Udah, dan tinggal tarik. Tinggal lewat tarik. ATM. Wah, Oke. lebih mudah lagi berarti kan. Iya. Jadi nggak usah repot-repot dimanapun berada, selama fasilitas itu ada, insya Allah bisa digunakan ya. Gitu. Baik. Kita sudah berada di penghujung acara. Baik. Tidak terasa, Mas Nurholis dan juga Pak Miswanto. Terima kasih kebersamaannya. Dan di lain kesempatan bisa hadir lagi, bisa memberikan edukasi kembali untuk para khususnya untuk para anggota begitu ya, atau para pemirsa yang belum menjadi anggota, nah, nanti bisa menjadi anggota, kemudian bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di KSPPS UPS tentunya. Terima kasih kebersamanya, selamat beraktivitas kembali nih Pak Nurholis. Terima kasih. Pak Terima kasih. Miswanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di program Ekobis, Ekonomi dan Bisnis bersama KSPPS UPS pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.